Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners, kembali lagi dalam program Kurma Quotes Ramadan yang akan menemani waktu jelang berbuka puasa Anda. Tema Kurma dalam kesempatan kali ini adalah mengimani Al-Quran sebagai pedoman hidup yang akan dibawakan oleh Syahid Lamboki. Selamat menyaksikan. Marhaban ya Ramadan, mata lokal menjangkau Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa kita rasakan hampir setiap detik. Inilah kenapa kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan jikalau kalian bersyukur terhadap nikmatku, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepadamu. Akan tetapi jikalau kalian mengingkari nikmatku, jikalau kalian kufur terhadap nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah di dalam Quran surah Ibrahim ayat 7. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah terlimpah pula kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berusaha untuk meneladani beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan salawat yang kita layangkan tadi, kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahrul Ramadan disebut dengan Syahrus Siyam, yakni di mana kita berpuasa. Perintah berpuasa itu turun di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh kita melaksanakan daripada ibadah puasa tersebut. Selain Syahrus Siyam, Syahrul Ramadan juga disebut dengan yang namanya Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, di mana seperti yang kita ketahui pemirsa bahwasanya di bulan suci Ramadan Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat di tanggal 17 daripada bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril bahwasanya ayat yang pertama kali turun pada bulan suci Ramadan adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, kata Allah. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Kira-kira pemirsa, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang pertama, Iqra, bacalah? Kenapa? Karena bahwasanya kita disuruh untuk belajar sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh untuk menjadi orang yang pintar. Kita disuruh untuk menjadi orang yang cerdas. Akan tetapi bukan disuruh menjadi orang yang sok pintar, sok cerdas, sampai kita menganggap diri kita bahwa kita yang paling segala-galanya, sampai menyebabkan kita berlaku angkuh, sombong, dan lain sebagainya.
Inilah ayat yang pertama kali turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kita semua. Hadirin sekalian yang berbahagia. Paling tidak ada beberapa hal kenapa kita wajib mengimani Al-Quran tersebut sebagai kitab suci kita sebagai orang Islam. Yang pertama, sampai dengan detik ini orang tidak mampu membuat Al-Quran satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Belum ada yang mampu membuatnya. Apakah ada yang pernah mencoba? Sudah ada yang pernah mencoba, akan tetapi tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun," kata Allah. Sesungguhnya saya yang menurunkan Al-Qur'an dan saya sendiri yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah, kata Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah, bahwasanya jikalau kalian merasa masih ragu dengan kesucian Al-Quran ini, silahkan kalian buat Al-Quran satu surah ataupun satu ayat saja yang semisal dengan Al-Quran. Jikalau kalian tidak mampu sendiri, maka ajak penolong-penolong kalian. Akan tetapi apa yang terjadi pemirsa? Sampai detik ini Al-Quran tidak ada orang yang bisa membuat satu ayat saja. Inilah janji Allah. Inilah kenapa kita harus meyakini Al-Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk bagi kita. Maka dari itu, orang yang senantiasa mengikuti Al-Quran, ke kiri kata Al-Quran, ke kiri kita ikut, ke kanan kata Al-Quran, ke kanan kita ikut, maka insya Allah kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kenapa kita harus mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita? Adalah Al-Quran sesuai dengan bagaimana fitrah dari manusia itu sendiri. Bagaimana dengan kehidupan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, pada zaman dahulu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi. Sahabat itu berkata kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Nabi Allah, saya telah melakukan hubungan badan dengan istri saya. Apakah denda yang harus saya terima, wahai Nabi Allah?" Lalu Rasulullah berkata, "Silahkan berpuasa 2 bulan berturut-turut lamanya." Lalu sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan ya Rasulullah, 1 bulan saja sudah ada yang tacolong. Sudah ada yang rusak ya Rasulullah. Bagaimana dengan 2 bulan yang saya lakukan nantinya?" Lalu Rasulullah berkata, "Jikalau engkau tidak mampu melaksanakan ibadah puasa 2 bulan, silahkan memberi makan fakir miskin." "Wahai Rasulullah, saya ini orang yang paling miskin di kampung saya ya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling miskin selain saya ya Rasulullah." Kalaupun engkau orang yang paling miskin, yang ketiga yang harus engkau lakukan adalah membebaskan budak. "Wahai Rasulullah, jangankan membebaskan budak ya Rasulullah. Tadi di awal saya sudah katakan ya Rasulullah bahwa saya ini orang yang paling miskin di daerah saya." Kalau begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahnya dan mengambil korma. Lalu korma itu diberikan kepada sahabat tersebut. "Wahai sahabat, silahkan engkau cari orang yang paling miskin, lalu engkau kasihkan ini makanan." Lalu sahabat itu berkata, "Rasulullah, orang yang paling miskin itu di kampung, itu sudah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Tidak ada orang yang paling miskin selain daripada saya." Dalam hati, mungkin kalau kita berkata pemirsa kurma, bahwasanya ini sudah orang miskin, banyak tingkah lagi. Sudah orang paling miskin, banyak gerakan tambahan. Tetapi Rasulullah tidak berkata begitu pemirsa sekalian. Inilah hatinya Rasulullah, bahwasanya hati Al-Quranul Karim, bahwasanya Al-Quran yang berjalan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua, kenapa kita harus mengikuti Al-Quran sebagai imam kita, bahwasanya
Al-Quran senantiasa sejalan dengan fitrah daripada kehidupan manusia. Di suatu ketika juga ada seorang sahabat berpemahaman bahwasanya puasa ini kita tidak bisa melakukan hubungan badan 1 hari 1 malam. Akhirnya banyak sahabat sudah terkumpul mendiskusikan hal ini. Mereka berpendapat bahwa 1 hari 1 malam tidak boleh menggauli istri. Akan tetapi ada seorang sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apakah selama kita berpuasa kita tidak boleh melakukan hubungan badan dengan istri kita, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab dan diberikan petunjuk oleh Al-Quran bahwasanya uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagimu untuk mencampuri, menggauli istri-istrimu di malam hari daripada bulan suci Ramadan. Akan tetapi jangan di siang hari karena membatalkan daripada puasa kita. Jikalau kita melakukannya di malam hari, silahkan, tidak ada larangan untuk kita menggauli istri kita di malam hari daripada bulan suci Ramadan. Hadirin pemirsa kurma yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran senantiasa sejalan dengan fitrah manusia. Jikalau Al-Quran mengatakan bahwasanya selama bulan puasa kita tidak boleh menggauli istri kita, kita tidak boleh datang kepada istri kita baik di siang hari maupun di malam hari, apa tidak botak kepala yang laki-laki memikirkan hal itu? Apa tidak pusing kita jamaah laki-laki? Jikalau kita dilarang 1 hari 1 malam, 1 bulan full kita tidak boleh mendekati istri kita, maka Al-Quran turun sejalan dengan fitrah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Hadirin, pemirsa korma yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 2 hal kenapa kita wajib mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita dan sebagai petunjuk bagi kita untuk mengarungi kehidupan dunia ini untuk menuju kehidupan akhirat. Insya Allah.